الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه زنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوق ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرد الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصادا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك المشفع صاحب القدر المرفع فما لما النواحي برسول الله عنك كل الكون أجمع سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك معجزات أقدام شركين وبلا شرك تفضع ولنا وقف الهداية برسول الله صاحب الكفر تجعلا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا
مني يا رب سلنا بالمصطفى اجمع وبيك انظر إلينا واعطينا به كل ما أطمع يا رسول الله جئنا بزيارة قاصدينا الله دار تجيك الشفاعة يا رب العالمين وكفينا كل البلايا يا الله ونفع الآفات ونفع يا الله ربي برد لذنوبي يا الله بركات الهدي المشفع يا الله في حياتها طاليا وتطيبي في عودنا واحفظني عقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sebelum mulai kami minta kepada yang ikhwan untuk maju ke depan, biar yang baru datang bisa merapat ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para jamaah dan pemirsa Facebook Irma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini Ahad 22 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1443 Hijriah. Telah hadir bersama-sama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Taufan Idris MPDI yang akan memberikan tausiah agamanya dengan tema adab-adab salat. Sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah ala hazihinya wa ila hidratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan nantinya setelah akhir acara akan ada sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada yang ikhwan, apabila ada yang ingin ditanyakan silakan angkat tangan, dan kepada akhwat kami persilakan untuk menulis di kertas lembar. Marilah bersama-sama kita dengarkan dengan khusyuk dan tawadhu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Taufan Idris MPDI kepada Ustadz fa'alaihi falyatafaddal mazkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalau itu pas lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bujang baru mangan ada masih bujang kalau kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, adik-adik Ikatan Remaja Masjid Agung yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Syukur pada kesempatan yang mulia ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu. Seharusnya yang ngisi ini adalah Ustadz Agung. Tadi jam 9.30 anak telepon beliau nak ngajak main badminton. Ustadz, kita main badminton bayar po. Anak ada ngisi Irma Masjid Agung katanya jam 10.30 ini. Jadilah dulu, antum terus di sini nih. Coba gantikan apa ya? Anak omong ke dengan jamaah dengan apa? Pengurus katanya, dengan pemuda sini. Langsung terkabul doa itu. Jam 10 Ustaz Agung telepon. Ngapa lagi kita? Buang rumah anak-anak melahirkan katanya. Jadi istri Ustaz Agung nak melahirkan. Lah sudah mulai sakit-sakitan perutnya katanya. Karena memang sudah mulai HPL-nya. Jadi dengan takdir Allah, anak bisa ke sini. Alhamdulillah.
Makanya kamu tuh galak-galak apa ya bahasanya itu? Jului barang itu tuh. Kalau ada ya. Jului. Mancing-mancing ada ya. Jadi ini kan tahu tapi apa sekali inilah diundang ke sini apa keterusan. Mana ketuanya? Remaja masih lagu nih. Mana? Yang masker ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi temanya pun ini adab-adab sholat. Adab-adab sholat dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Anak baru terduduk di sini lah baca tema itu. Karena anak tidak bawa kitabnya, ada ya. Itu temanya umum baik. Akur tak kira-kira? So. Dalam sebuah hadis dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yarda lakum salasa wa yakrahu lakum salasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kata Rasul menyukai dari kita ini 3 macam hal dan membenci 3 macam hal. Allah senang 3 hal terhadap kita dan Allah benci 3 hal terhadap kita. Tentu kita ini ada ketika kita ingin ngambil hati seseorang, kita melakukan hal-hal yang disenanginya. Ada. Misalkan kamu lagi ta'arufan sama akhwat. Nah, sanjo silaturahim ke rumah calon bertua tadi. Nanya dulu kira-kira. Bukti. Kira-kira calon mama mertua, calon bapak mertua itu hobinya apa? Oh, kata akhwat tadi kak, hobinya ini makan lenggang. Bawa ke lenggang. Dah kira-kira. Akhwat, dengar tak kamu tuh? Dengar ya? Bawa ke lenggang. Becak hobinya makan bakar, ada ya? Bawa ke makan. Datang ke rumah, pakai gamis, pakai baju putih, bawa martabak telur. Ngobrol-ngobrol, asal kita balik, apa kata calon mertua itu? Lajulah, jangan sudah dengar lagi. Oh, senang. PDKT dari yoyonya, asal kawin, berubah. Mana yang kemarin itu kata mertuanya ada sedikit kebesaran yang tidaknya ini mic-nya ya. Nah, tes 1 pasang. Nyampe hati dulu kita ini. Kalau kita dapat hati, maka kita dapatin nonya. Termasuk kamu kalau nak PDKT dengan akhwat itu, kan cerita benar juga nih. Selidiki dulu apa kira-kira yang didemenkan oleh akhwat tadi itu. Pecah-pecahnya Ustaz, yaitu apa tuh senang kalau ikhwannya pakai jenggot, ya tambah jenggot. Kasihlah minyak apa namanya? Minyak firdaus atau minyak apa? Minyak lampu. Bulan-bulan dah tunggu memang bawaan barang itu. Begitu juga kita kalau ingin mencari ke Allah Subhanahu wa taala, gawekan hal-hal yang Allah sukai. Yang pertama apa kata Rasul? Ya qalakum salasa anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kalian menyembah Allah dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Itu yang Allah senang. Kita menyembah Allah. Anta'budu, abida ya'budu, abid. Wong yang rajin menyembah itu namanya abid. Sesembahan yang kita lakukan itulah namanya ibadah. Diserap ke bahasa Indonesia jadinya
ibadat. Oh, berarti Allah itu demen kepada hambanya yang galak ibadah. Banyak bentuk macam ibadah ini. Kita duduk di majelis taklim duha ini termasuk ibadah. Kita datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid itu ibadah. Kita sholat duha 2, 4, 6, 8 itu ibadah. Kita qasidahan, kita salawatan memuji Rasulullah itu termasuk ibadah. Duduk sesaat mendengarkan tausiah agama ini termasuk ibadah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang ajal. Bukan masa remaja baik. Banyak ini. Ketika remaja dia rajin ke majelis asal berarti begini, hilang kalau. Sibuk ngurusi laki, sibuk ngurusi bini, sibuk ngurusi anak, sibuk ngurusi gawean, bubar. Betul. Masih remaja semangat. Sampai datang kematian, tutup ibadahnya. Kita tidak tahu kapan mati ini. Jangan langsung masih muda. Laju. Laju. Lemak kalau kita tidak kenal, punya jabatan, uang kayo, agak kita mati banyak ambil karangan bunga, betul? Sepanjang tidak karangan bunga, kalau anak itu ada tak 600 ikut ini. Kita hitungnya namun kira-kira baik. Kalau dikali kan sikoknya 300.000 kali 600 berapa? 180 juta. Itu kalau hebat meninggal dunia. Ada kita tahu untuk bujang pulau, jangan ke karangan bunga, tong datang tidak ada, betul. Wong kayo beda, asal tazia tahlilannya panjang, yang jamaah. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ibunya ciru-cirunya acara miskin meninggal dunia terus yasin beda sampai 2 menit selesai. Ya Allah ya. Ini siapa yang mulai saat orang meninggal dari karangan bunga itu? Tak ada sudah gitu ini. Baru hilal aturan. Bukan salah yang meninggal, salah yang ngirim itu. Emangnya malaikat akan mempertimbangkan semakin banyak karangan bunga, semakin ringan siksa kubur. Betul? Tidak. Tapi tergantung ibadah kita. Fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat amal timbangannya kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hidup lemah di akhirat nanti. Lemah hidupnya. Itu beribadah, hadir majelis taklim, hadir sholawatan, hadir zikir, rajin tadarus Al-Quran sepanjang hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka timbangan amal kita lebih berat, maka fahuwa fi 'ishatir radiyah. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang ringan timbangan kebaikannya, siap-siap tempatnya di neraka. Cuma di bumi ini ada satu daerah yang galak masuk neraka. Suatu ketika pada abad pertengahan itu misionaris orang-orang Nasrani yang menyebarkan ajaran mereka itu namanya misionaris. Mereka menyebarkan ajaran Nasrani itu ke daerah kepulauan Greenland namanya. Apa? Greenland. Lalu mereka menyampaikan ajakan-ajakan mereka, wahai penduduk Greenland, ikutilah kalian kepada ajaran kami. Kalau tidak, maka kalian akan masuk neraka semua. Bertanya, buang tempat itu. Wahai pendeta, aku nanya katanya, neraka itu tidak manusia. Neraka itu api itu panas katanya. Mikir mereka. Kalau mau itu Pak Pendeta kami nak masuk neraka balik katanya. Kenapa mau itu kata pendeta? Kami lah kemalakan yang di sini dingin terus katanya. Banyak tahu juga. Datangan kami nak yang terhangat juga hari katanya.
Rupanya di saat itu dikutu, dingin terus. Asal dia mau masuk neraka panas, kegalaan mereka. Tangganya hangat tidak. Beda. Panasnya api neraka lebih dahsyat daripada panasnya api yang ada di dunia ini. Gak ada artis yang ngomong ketika di TV waktu itu apa katanya, ada apa lah masuk neraka. Banyak juga kawan-kawan gua ada ngomong itu. Ada? Siapa namanya? Ada apa? Takut kan baru boleh panggil. Fa'amma man khaffat mawazinuhu fa'umuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, api yang membakar, yang membara-bara. Nauzubillah subhanahu. Itu yang pertama, sembahlah Allah. Yang kedua yang Allah senangi apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadisnya Rasul, "An ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Tali Allah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma jangan dipeleset ke barang ini. Pokoknya kami nak sesuai dengan Quran dan Sunnah baik. Pokoknya kami nak sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih baik. Ada yang itu? Banyak tak kira? Banyak. Padahal sumber hukum Islam tidak hanya itu. Al-Quran, Sunnah, ijma' para ulama, qiyas, istihsan dan lain-lain. Ketika ada di Al-Quran, maka dari di hadis. Ketika ada di hadis, bagaimana di qiyasnya? Ketika ada bagaimana kesepakatan para ulama. Maka kita kalau berdoa di dalam Al-Quran, setiap kali kita sholat membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu kata para ulama? Yaitu jalan yang ditempuh oleh para nabi, jalan yang ditempuh oleh para sahabat, dilanjutkan oleh tabi'in, dilanjutkan oleh tabi'in, dilanjutkan oleh tabi'in, turun. Artinya kita harus belajar mencontoh perilaku guru-guru kita yang keilmuannya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan guru-guru yang keilmuannya bersambung kepada guru besar mereka. Siapa? Google. Banyak kan ini hari? Google, YouTube, banyak kan? Pernah di suatu masjid ngomong sama Ustaz, kami mulai tahun depan insya Allah ada lagi masjid taklim di masjid ini. Apa main itu Pak? Kami nak beliin fokus, katanya. Kami nak makan wifi, akhir setiap habis maghrib kami dengar ceramah secara virtual melalui YouTube baik. Wow. Jadi setiap baik Ustaz yang ditonton ada main hari betul. Nah Ustaz Somad, Ustaz Ali Hidayat, Ustaz Nin, Ustaz itu ada. Dia tinggal di YouTube baik. Boleh tak kira-kira main itu? Boleh baik. Cuma apa? Tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Bagaimana ketika Abu Hurairah radhiyallahu an pergi ke pasar di kota Madinah. Ketika beliau sampai di pasar, beliau berkata kepada penduduk pasar, para penghuni pasar, wahai kaum muslimin, kalian tahu enggak? Sekarang di Masjid Nabawi sedang dibagikan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang jujur. Ketika dia ngomong pasti dipercayai uang. Ngomong di pasar bahwa di Masjid Nabawi lagi dibagikan warisan Rasulullah. Apa yang terjadi? Bubar uang di pasar, bubar uang toko nutup galau, yang belanja berhenti, semuanya bergegas pergi ke masjid. Coba kamu ke 16 itu. Oi, kalian pedagang pembeli,
Haji Alim lagi pakai kewarisan di Masjid Agung. Tahu tak uang kira-kira? Saya ada yang nanya bohong? Boleh. Mati konyol. Kalau ada yang sini, ini Abu Hurairah ngomong ini dengan uang pasar bahwa di masjid Nabi lagi dibagikan warisan Rasulullah. Ribut orang datang, senyum baik Abu Hurairah. Pas dia tengok di masjid itu yang ada apa? Uang lagi pengajian. Nah, ini Abu Hurairah ini, nah buat masalah ini sama gitu, datang kepada Abu ya Abu Hurairah, engkau bilang tadi kalau di masjid Nabi lagi dibagikan warisan Rasulullah. Betul, kata Abu Hurairah. Tapi kami sudah datang yang kami saksikan tidak ada satu pun dirham maupun dinar yang dibagikan di sana. Lalu apa kata Abu Hurairah? Apa yang kau lihat di sana? Yang kami terima, cuma ada uang mengadakan pengajian, belajar ilmu agama. Kata Abu Hurairah, itulah peninggalan, itulah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adik-adik, kalau kita rajin ke majelis taklim berarti kita sedang mengamalkan Rasul. Ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama menulis kitab Qawaidul Mukhtarar karangan Al-Habib Zain bin Utsaimin, masya Allah. Beliau punya murid banyak. Para habaib, para ulama, para kiai, alhamdulillah masjid kita tercinta mempunyai guru-guru, mempunyai habaib, asatidnya yang guru-gurunya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita pegang teguh. Ini kita pegang teguh. Apapun yang diomong, apapun yang disampaikan orang, apapun dalil yang mereka pegang untuk menyalahkan kita, untuk menggugah iman kita, untuk menggoyahkan pemikiran dan keyakinan kita, tetap berpegang teguh kepada akidahnya guru-guru. Apalagi di kampus-kampus ini adik-adik ini banyak yang kuliah atau SMA enggak? Yang kuliah atau SMA? Kuliah. Di kampus-kampus apa lagi? Banyak pemikiran-pemikiran, aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ajaran guru-guru gitu. So yang ketiga yang Allah senangi, wa antanasahu man wallahu Allahu amarakum. Yang pertama kita menyembah Allah, yang kedua kita berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah, yang ketiga yang Allah senangi, wa antanasahu man wallahu Allahu amarakum. Hendaklah kita sering-sering menasehati kepada orang yang Allah berikan amanah untuk ngurusi gawean kita. Kita nasehati kepada wong yang Allah berikan amanah untuk ngurusi gawean kita. Ketua Irma, dia kan ngurusi kita, betul. Galak-galak dinasehati, galak-galak dimasukin saran dan pendapat. Jangan dikatoi dari belakang. Jangan nyindir-nyindir dalam grup. Ada yang itu? Banyak. Nyindir-nyindir, ngomongi ini, ngomongi itu. Kalau memang kita punya ide pemikiran yang bagus, sampaikan dengan cara-cara yang baik. Uang yang mengurusi gawean kita, Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Gubernur, sampai ke Presiden pun kita berhak untuk memberikan masukan dan saran. Cara-cara kamu itu Pak Japri, apa namanya kalau di Instagram itu, DM ke Pak Jokowi. Assalamualaikum Pak Jokowi, tolonglah kalau baca harga gedung untuk pernikahan itu diturunkan harganya biar modal nikah ini tidak terlalu tinggi. Misal agak diomongkan oleh Pak Jokowi turun sejak harga PCR itu kan 1 juta kemarin. Lalu ada yang ngomongin ke Pak Jokowi, langsung membuat statement kalau bisa harga PCR itu turun di bawah 500.000. Apa yang terjadi? Turun 495.000. Jadi ya di bawah 500. Kamu tahu tak saya? Di Indonesia ini
selama setahun lebih keuntungan dari PCR itu lebih dari 109 triliun rupiah. Bayangkan. Di India, harga biaya PCR itu kalau kamu nak tahu cuma 95.000 rupiah. Bayangkan. Bayangkan. Alam banyak untung dong ngetes PCR itu. Apalagi rapid itu modal paling 20.000. Itu tuh pecah kita tes spek uang kehamilan itu. Di klinik, di dokter itu 200-an. Ya Allah, ya Allah. Nah, kok kadang kita kasihan nih presiden kita yang kadangnya sampai terburu yang mikir rakyatnya. Apa kamu tahu? Kata anaknya bapak saya itu udah buruk dari dulu itu. Kadang anak pengen sampaikan, Pak Presiden kasihan kami, turunlah biar anak ganti gitu. Kalau baca, mendaca barangnya. Galak-galak kita memberikan nasihat. Cuma nasihat yang baik, jangan mencaci, jangan menghina, apalagi sampai mengatakan dengan kata-kata yang tidak afdal. Itu yang Allah senangi. Galak-galak saling menasihati. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka Bapak Ibu adik-adik semua, kita ini adalah berkawan dengan hukum yang baik. Dan kawan terbaik itu adalah kawan yang menunjukkan kesalahan dan kejelekan kita. Bukan kawan nak muji baik. Ini kawan nak muji terus ngolok itu rupanya ada kendak barang ini. Kita memang senang kepada kawan yang galak muji. Cuma ada kawan yang ngeretek, yang ngatoi kita padahal dia itu jujur, itu tidak demen. Maka dalam suatu pepatah, kalau kita ingin tahu kekurangan kita, maka mintalah nasihat kepada orang yang paling benci dengan kita. Wong yang paling benci dengan kita itu paling detail dia tentang aib-aib kita. Dia benci, dia luar sama kita, tahu apa kesalahan kita. Dari A sampai Z tahu dia. Coba lah kamu, minta nasihat kepada orang yang benci sama kita. Kalau tak boleh itu lalu. Manusia namanya itu senang dipuji, tidak mau dicaci, tidak mau dihina, bahkan diberikan saran itu tidak mau. Apalagi pemimpin ini, kepala ketua Irma ini, oh hebat ketua Irma itu kan. Hati, kamu macam-macam menyinggung dia, dikeluarkan dari grup kan? Tidak ada ya, Wa yakrahu lakum salasa, dan Allah membenci kepada kita ini tentang 3 hal. Yang pertama apa? Qila wa qala. Kita ngomong yang tidak ada dasar, kita ngomong tanpa dalil atau menyebarkan berita hoax. Ngomong ngelantur, uji siang, uji situ, uji pulang bin pulang, uji pulana, uji sini, uji bapak aku, uji wa aku, semua uji loh. Tak tahu lagi mana yang benar. Dulu begitu. Cuman ini hari berubah paradigma ini. Maka Al-Ghazali pernah mengatakan fa'alam annal qalama ahadul lisanain. Ketahuilah bahwa pena itu salah satu dari 2 lisan. Lisan lidah yang pertama untuk mengeluarkan kata-kata, sedangkan lisan yang kedua adalah pena untuk menuliskan kata-kata. Kalau kita galak nulis kata-kata yang tidak berdasarkan dengan fakta dan realita, maka sama baik itu menyebarkan berita hoax. Kalau dulu itu pena tugasnya, sekarang handphone. Kita galak ngetik, share. Meninggal dunia, berita duka dari Ustadz Yusuf Mansur. Innalillah. Cak manalah duit kami mengimpaskan itu ya. Ujung wong. Tak kita buka, punya gurunya yang mati ini, bukan dionya. Oh Allah. Berita hoax. Macam-macam. Termasuk kemarin, anak ketika mendengar berita Ibu Versa almarhumah itu meninggal dunia, anak langsung share. Ada yang nanya, ayah hoax kalau.
Ini ada beda. Anak cek tak kata kita kematian. Apa lagi? Malu gitu kan? Dah tahunya benar atau. Maka dalam Al-Quran apa inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya. Kalau ada orang fasik datang kepadamu membawakan suatu kabar, maka klarifikasi. Cek dulu kebenarannya. Benar atau tidak? Oh, apalagi yang muda-mudi senang sama akhwat dalam WA-WA-an. WA pertama sejam tak dibalas, mulai berpikir macam-macam. Iya betul. Apa dalam pepatah itu? Cerita itu bukanlah hati yang tertolak. Apa? Cerita itu bukanlah cinta ditolak, akan tetapi cerita itu adalah chat WA yang belum tercentang biru. Tahu kan? Itu ada kartu dunia, karena lupa. Apalah yang pertama kayak pantun, tapi cerita itu adalah chat WA yang belum tercentang biru. Apa yang maksudnya itu? Yang belum tercentang biru itu? Belum dibaca ya? Mulai galau kawan tadi. Padahal cuma nge-share aku aktifan tadi. Assalamualaikum. Hadiri kuliah duha yang akan disampaikan oleh Ustaz Agung. Ke akhwat pribadi Japri. Belum dibaca oleh akhwat tadi, bisa mulai. Itu ya. Ya Allah. Ada yang main ini. Akhwat ada yang main itu. Yang Japri kamu ada? Aduh, jangan-jangan. Kalau Japri langsung datangi. Kalau galak lah, laju. Fatabayyanu, balik kepada inti permasalahan. Maka kalau ada berita informasi yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa klarifikasi. Benar? Baru kita share. Kalau tidak benar, tahan. Jangan sampai kita termasuk berbuat dosa lisan. Walaupun kita tidak berkata-kata, walaupun kita tidak ngomong, tapi ketika kita nge-share informasi, berita-berita yang tidak benar, maka sampai kita menyampaikan berita fitnah. Alhamdulillah, subhanallah. Itu yang Allah benci yang pertama. Lalu yang kedua yang Allah benci adalah wa idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta, boros. Kulu wajrobu wala tusrifu, kata Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minumlah kalian, tapi ingat jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Segala sesuatu itu yang sedang baik. Kalau ajak kawan-kawan belimo, makan ke restoran, 500.000 tagihannya. Ya Allah. Beli snack ini 500.000 banyak. Banyak. Banyak makan kalau jamaah ini. Cuma tidak boleh pelit dulu kita ini. Ada yang pelit ini minta ampun. Duit dia bukan, tapi pelitnya. Yang mana duit dia? Bendahara, ini bendahara kawan ini. Ada panitia yang ngajukan kegiatan. Pelit minta ampun. Ya Allah. Nah ini tak boleh. Nah ini tak boleh. Senek ini tak boleh. Pemborosan. Duit ente, bukan ente pelit. Yang mana kalau duit dia lebih pelit lagi tak? Masuklah masjid-masjid itu ya. Baik-baik, ngasih hotel Jumat tak 50.000. Oh Allah, jauh-jauh tak pulang tubuh. Motor kadang naik gojek, debuan ada. Untuk hal-hal yang baik kita boleh berlebih-lebihan, berinfak, berwakaf, berzakat. Cuma untuk hal-hal yang tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Itu ada kota infak. Itu bukan ambulan yang lewat-lewat baik. Ya, akhwat, di belakang ada kota infak itu. Itu bukan ambulan yang cuma lewat. Nah, minta dimasuki duit dia itu.
Bukalah dompet itu, cari uang yang terbaik. Ciri-ciri penghuni surga itu dia pakai peci, bukan bawa golok. Ngerti kan? Kalau bawa golok berarti belum merdeka, masih memperjuangkan kemerdekaan. Kalau sudah pakai peci kayak Allah, berkibar warna merah berarti sudah merdeka. Nah, masuk lah barang itu. Biar Irma tidak pening-pening hijau kamplok ustaznya. Nah, ini juga lagi mudah-mudahan. Akor ya? Akor. Iya lah. Datang wae nyari snack dulu, makan. Ustaz barokah datang nyaleng ida. Kata keluar ini ngajak makan kedua. Ya. Ada yang itu. Ada. Oh, anak siapa itu? Nunggu di depan kejadian. Nih, mampir kemana dia? Makanlah bakso manu, martabak manu. 50 datang. Kau sakit di badannya? Dikit. Woi kakak ini banyaknya duit di jalan buat dari ada. Ya. Tak sakit hati kita emang berasa ringan ya? Benar tak itu? Baru ringan kita kelakuan karena kita suka kita. Padahal inilah yang ada manfaatnya, mayang nah, jangan sampai kita mengeluarkan harta kita itu kepada jalan-jalan yang tidak benar. Kalau jalannya benar, bagus. Seimbangkan. Nasi wong tua, bagus. Kasih kita loh sama ibu sama bapak kita. Kasih ke adik-adik kita, bagus. Jangan sama kawan, sama orang kita senangi kita royal. Tapi ketika sama keluarga kita pelitnya minta. Alhamdulillah. Akhwat, kalau nanya ikhwan yang pelit sesungguhnya adalah ketika dia koya-koya sama kita. Kalau dia royal sama kita berarti dia tuh pelit. Kalau dia pelit sama kita berarti siap-siap kalau nikah lebih pelit lagi. Belum nikah malah pelit, malah nikah lebih pelit lagi. Iya kan? Yang terakhir, yang tidak Allah senangi adalah wakas suatu soal, banyak bertanya. Bertanya ini bagus kalau mendatangkan ilmu. Tapi kalau datangkan ilmu tidak ada guna. Ada jamaah masjid bertanya, Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya makan mie gelas dalam mangkuk? Ada yang sebelumnya tahu? Apa hukumnya makan mie gelas dalam mangkuk? Apa lah hukumnya? Hah? Awal, apa hukumnya makan mie gelas dalam mangkuk? Boleh tak? Boleh. Nah dalam mangkuk boleh. Nah dalam ember boleh. Nah dalam bekas drum oli juga boleh. Boleh, tak ada hukum. Sama baca kita lagi buntu makan mie sukses. Ada kan mie sukses itu? Apakah mie sukses itu cuma untuk sukses? Tidak kan? Uang buntu juga boleh makan mie sukses itu. Nah pertanyaannya ini tidak ada gunung. Iya. Cuman kalau nanya balik ke mana boleh. Nanya nomor handphone boleh tak? Boleh kalau pengen tak main ke rumah. Itu model kamu ya. Ini grup WA-nya gabung tak ikhwan-ikhwannya? Grup WA-nya gabung tak ikhwan-ikhwannya? Bisa? Ada yang bisa, ada yang gabung. Yang mana kalau yang bisa gabung? Gabung, bisa, ayo gabung. Aku ganti foto profilnya. Jangan foto profil yang paling bagus yang pakai kamera 360 itu panjang banget. Misalnya aku masya Allah pakai nyempong semua ya, alhamdulillah. Banyak tanya tidak boleh. Tapi ketika kita bertanya dengan benar-benar untuk mencari ilmu, ciri-ciri seorang talibul ilm itu banyak bertanya. Galak-galak bertanya. Cuman jangan bertanya nganar-nganar. Bertanya yang jelas, kita tidak paham, bertanya. Ketika jawaban didapatkan, kita tercerahkan. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jangan seperti dalam kisah surah Al-Baqarah. Kenapa dikatakan surah Al-Baqarah sampai Medina? Karena peristiwa umat Nabi Allah Musa alaihissalam salah bertanya. Itulah sifatnya
Yahudi Bani Israil jam 12. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang ketiga hal yang Allah benci adalah yang pertama kita berbicara ada faktanya. Yang kedua kita menghambur-hamburkan harta. Yang ketiga kita galak bertanya terlalu banyak. Nah bertanya tidak apa sekarang, jangan malu-malu. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih dengan Allah kepada Allah Karim manusia Bapak Ibu PDI yang telah memberikan porsi agamanya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan Pak Ridwan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi izin bertanya. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mengikuti sunnahku, dia cinta padaku, dan barang siapa cinta padaku, dia akan bersama dalam surga. Inilah pertanyaannya, bagaimana caranya kita mewujudkan cinta kepada Rasulullah SAW dan bagaimana cara mewujudkan kerinduan terhadap Rasulullah SAW, sedangkan kita sendiri ini seorang berdosa dan masih bermaksiat pada Allah SWT. Tuhan, bagus pertanyaan. Ciri-ciri wong yang cinta itu kalau nyebut nama dia. Wong yang sedang jatuh cinta biasanya dia paling sering menyebut nama yang tercinta. Betul tak? Benar ya? Betul. Sering disebut-sebut. Ketika kita mengatakan cinta kepada Rasul, pasti kita sering menyebut-nyebut nama Rasul. Lisan kita ini tidak akan pernah lepas dari salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu perintah Allah yang Allah perintahkan kepada manusia, tapi terlebih dahulu Allah yang mencontohkan perbuatan itu adalah salat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah sudah memberikan kabar bahwa Allah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Baru ketika Allah bersalawat itu, Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Banyak-banyak. Lalu yang kedua, ikuti sosok perilakunya. Bagaimana tauladan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam ibadahnya, baik dalam tingkah lakunya, baik itu dalam berpakaiannya. Ada kitab Syama'ilul Muhammadiyah itu tentang sosok pribadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keseharian Rasul? Kita contoh. Kecintaan kita kepada Rasulullah itu bukan hanya mendatangkan rasa rindu baidah, tapi mendatangkan apa? Keinginan kita untuk mengikuti sunnah Nabi. Kalau cinta kita dengan artis, cinta kita dengan pemain bola, apa yang terjadi? Kita memfollow dia, kita mengikuti dia, kita mengumpulkan pernak-pernik merchandise dia. 2 bulan lalu, anak mau bicara tas rumah sakit, ada mau cek kesehatan. Itu di McD itu macet minta ampun. Pokoknya Grab, Gojek itu penuhnya. Bingung mana? Ada apa ini? Ada diskon apa? Rupanya cuma nak beli box BTS. Itu ada tak apa di sini yang beli itu? Kalau ada tobat lah sekarang. Hei, ada tak? Cuma nak beli itu lah. Yang hebatnya lagi deh, ketika itu dimakan, dikumpulkan kotak, dijual di Shopee kotak itu. Ini buiannya keterlaluan. Ya Allah. Ada kok manusia yang mengidolakan manusia yang lainnya. Begitu hebat. Sedangkan kita tidak bisa mengidolakan Rasulullah. Waliyahulillah. Nikmat yang terbesar yang Allah turunkan kepada kita
kita sampai saat ini adalah diutusnya Rasulullah. Tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat diutusnya Rasulullah. Maka ini menjadi dalil salah satu ulama Mesir, anak lupa nama beliau, menjadi dalil mengapa kita boleh merayakan hari kelahiran Rasul, karena kita tahadus bin nikmat. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui diturunkan diutusnya Rasulullah. Kita bersenang, kita bergembira, kita merayakan, kita memperingati. Artinya kita syukur nikmat. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai Rasul. Walaupun itu banyak dosa kita, banyaknya kemaksiatan kita, dengan kecintaan kita kepada Rasul, mengikuti jalannya Rasul, mengikuti sunnah Rasul, itulah yang akan menghilangkan kita daripada kemaksiatan. Kita sampai jam berapa? Cukup. Sebenarnya banyak lagi, tapi kita harus cukupkan di sini. Kalau ada pertanyaan lagi, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa natubu ilaik. Allahumma zidna ilma wa zidna ilma wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi ulumihim waj'alna fihim fi dunya al-akhirah wa muqarrabin yaghfiruna wa yahasuna fi al-qalbi la zawal min al-amsal. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam berakhirnya ini acara kita pada siang hari ini, saya Yudi dari Ketua Majelis Sidang Mufarika. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.